Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai SAP AC 010 Unit 3 mengenai akun hutang. Yang beranggotakan ada Jihan Ros Anissa, kemudian ada saya Lutfi Nurdiansyah, Nur Elfrida, dan Reinka Nanda. Yang pertama akan dijelaskan oleh Reinka. Reinka. Dalam unit ini kita akan mulai dengan mempelajari vendor master record. Kemudian kita akan membiasakan diri dengan beberapa kegiatan sehari-hari yang dilakukan di hutang atau account payable, seperti membuat faktur dan memo kredit. Membuat dokumen berulang dan menjalankan program dokumen berulang, kami juga akan mempelajari cara memproses pembayaran. Kami akan melihat poin integrasi dengan manajemen material dan elemen organisasi yang berlaku untuk manajemen material. Setelah menyelesaikan pelajaran ini, kita akan dapat yang pertama membuat daftar vendor, yang kedua memelihara catatan master vendor, dalam akuntansi jelaskan peran grup akun. Contoh bisnis, seorang karyawan asing akan tiba di Hamburg bulan depan. IDES Jerman harus mengatur akomodasi untuknya. Dengan bantuan makelar lokal, sebuah apartemen telah ditemukan dan IDES baru saja menandatangani perjanjian sewa. Departemen akuntansi perlu membuat catatan induk, hutang usaha atau account payable yang mewakili pemilik untuk membuat dan melacak pembayaran sewa. Sepertinya halnya akun GL, akun vendor terdiri dari dua area. Akun vendor ditentukan untuk semua kode perusahaan di tingkat klien. Posting tidak dapat dibuat ke akun untuk kode perusahaan sampai pengaturan khusus kode perusahaan telah dibuat. Akun vendor dapat dibagi berbagai akun dengan cara yang sama seperti akun GL, sehingga dapat diatur dan dikelola dengan lebih mudah. Namun, grup akun mengontrol tata letak layar semua area catatan master vendor, bukan hanya data kode perusahaan seperti halnya grup akun GL. Rentang angka ditugaskan ke grup akun. Rentang nomor ini biasanya internal di mana sistem memberi Anda nomor saat Anda menyimpan catatan master vendor, namun beberapa rentang angka bersifat eksternal. Dengan rentang nomor eksternal, Anda mengisi nomor vendor secara manual saat membuat rekaman master vendor. Kemudian ada exercise 8 tentang data master vendor yang akan dijelaskan oleh Jihan. Tas 1. Membuat daftar vendor. Yang pertama yaitu membuat daftar semua vendor dengan kode perusahaan 1000. Langkah yang pertama yaitu pilih accounting, financial accounting, account payable, information system, report for account payable accounting, master data, vendor list. Lalu, masukkan kode perusahaan 1000, sisanya biarkan kosong. Selanjutnya, pilih execute atau F8, maka akan muncul tampilan list vendor seperti ini. Itu, kembali ke layar awal daftar vendor untuk latihan berikutnya. Lalu, yang kedua, membuat daftar untuk grup akun tertentu. Langkah yang pertama yaitu tampilan layar awal daftar vendor. Selanjutnya, pilih Dynamics Account, warna-warni ini yang ada di kiri atas layar. Selanjutnya, dalam struktur di sisi kiri layar, pilih Account Group, lalu salin klik icon di sebelah kiri tempat sampah. Dengan cara ini, bidang di sebelah kanan pada pilihan dinamis daerah disalin. Lalu, pilih jalankan atau F8, kemudian isi account group dengan KRED. Daftar vendor dalam kode perusahaan 1000 yang dibuat menggunakan grup akun KRED ditampilkan. Setelah itu, kembali ke menu SAP isi akses.
Task 2, membuat catatan master vendor. Maka yang pertama yaitu memilih accounting, financial accounting, accounts payable, master record, dan create. Lalu pilih enter atau icon next. Selanjutnya yaitu mengisi semua bagian dengan lengkap, jangan ada yang kosong, isi bebas sesuai data kalian, tetapi di bagian search term, isi dengan AC010, lalu setelah diisi lengkap, klik enter. Selanjutnya akan muncul layar tampilan kedua, yaitu kontrol. Biarkan isi semua bidang kosong, lalu klik enter. Lalu, pada tampilan layar ketiga ini, yaitu transaksi pembayaran. Biarkan semua isi bidang kosong, lalu pilih enter. Setelah itu, akan muncul tampilan layar keempat, yaitu informasi akuntansi. Data akuntansi yang ditampilkan disalin dari vendor referensi. Jangan mengubah data ini, lalu pilih enter. Selanjutnya, akan muncul tampilan layar kelima, yaitu transaksi pembayaran. Data akuntansi yang ditampilkan disalin dari vendor referensi. Jangan mengubah data ini, lalu pilih enter. Setelah itu, akan muncul tampilan layar ke-6, yaitu akuntansi korespondensi. Data yang ditampilkan disalin dari vendor referensi. Jangan ubah data ini, lalu pilih save. Setelah itu, klik OK. Kemudian, kembali ke menu SAP isi akses. Selanjutnya, task 3, yaitu menjaga catatan master vendor. Maka yang pertama yaitu pilih accounting, financial accounting, account payable, master record, dan change. Di bagian vendor dan company code, otomatis terisi sesuai vendor kita yang telah kita buat tadi. Lalu, klik payment transaction, lalu pilih enter. Pada bagian pay terms, isi ZB00. Pada metode pembayaran, konfirmasikan bahwa C dan S telah dimasukkan. Lalu, pilih Save dan klik OK. Kembali ke menu SAP isi akses dengan mengetik slice N di kolom perintah. Exercise Kemudian 8 telah selanjutnya selesai. ada exercise 8, yaitu transaksi akuntansi dalam satu periode dalam hutang. Untuk task pertama yaitu kirimkan faktur ke pusat biaya dengan kode CC menggunakan dengan pusat biaya varian masuk, gunakan akun GL atau 70.000 sebagai akun penyeimbang. Kemudian masukkan nomor faktur di referensi lapangan dan masuk grup komisi real estate dengan kode yang tersedia di Excel sebagai teks. Kemudian tuliskan nomor dokumen akuntansi dan pilih pada SAP isi akses, pilih accounting, financial accounting, account payable, dokumen entry, kemudian invoice. Selanjutnya, masukkan kode perusahaan jika kotak dialog kode perusahaan muncul. Kemudian, masukkan data sesuai dengan informasi yang tersedia pada Microsoft Excel sebagai berikut. Untuk bisnis area, kita perlu klik tab Details, kemudian isikan bisnis area sesuai dengan informasi yang tersedia. Setelah itu, isikan GL account dengan 470.000, D atau C sama dengan debit, amount in document sama dengan 4.000, kode pajak 1L, dan cost center yang disesuaikan dengan informasi yang tersedia, yaitu CC dengan diikuti kode masing-masing. Kemudian pilih pos. Setelah itu, gunakan tampilan saldo untuk memeriksa apakah item terbuka telah dibuat untuk akun vendor saat dokumen Anda diposting. Identifikasi item terbuka yang dihasilkan oleh dokumen Anda dengan pilih accounting, financial accounting, account payable, account, kemudian display balances. Isikan kolom informasi dengan data berikut ini, kemudian execute atau klik F8.
Kemudian akan menghasilkan informasi sebagai berikut dan kemudian double klik pada saldo yang ada. Kemudian akan terlihat tampilan sebagai berikut dan double klik pada nomor dokumen yang tersedia. Lihat seluruh dokumen dengan memilih ikhtisar dokumen icon. Meskipun hanya memasukkan dua item, yaitu item vendor dan item pengeluaran, dokumen yang ditampilkan juga berisi item ketiga. Item macam apa dan bagaimana itu dihasilkan. Untuk melihatnya, ya melihat jurnal dari transaksi yang telah dibuat, klik icon gunung di atas sebelah kiri. Hasilnya adalah sebagai berikut. Akun rekonsiliasi yang mana ditentukan dalam catatan induk vendor dengan nomor agen, kemudian diikuti kode, yaitu pilih accounting, kemudian financial accounting, accounts payable, master records, kemudian display. Kemudian isikan data vendor dan company code sesuai dengan yang sebelumnya. Centang pada accounting info. Periksa apakah jumlah komisi telah diposting ke akun rekonsiliasi di buku besar. Untuk melakukannya, batasi tampilan saldo ke area bisnis Anda dengan B dan diikuti oleh kode masing-masing. Pilih accounting, financial accounting, general ledger, account, dan kemudian display balances. Kemudian isikan informasi berikut pada kolom yang tersedia. Sebelum klik execute, klik simbol warna-warni dan isikan pada bisnis area sesuai dengan bisnis area masing-masing. Tampilan akan seperti gambar berikut ini. Task 2, memasukkan dan melacak faktur vendor sehubungan dengan penetapan akun yang relevan dengan akuntansi biaya. Dengan kasus, kami menerima faktur layanan untuk mobil perusahaan kami, mobil diikuti dengan kode sebesar €550. Masukkan faktur masuk dengan nomor vendor 1016. Untuk itu, pada menu SAP Easy Access, pilih Accounting, Financial Accounting, Account Payable, Document Entry, dan kemudian Invoice. Tampilannya akan seperti berikut. Tampilkan biaya di pusat biaya untuk kendaraan 1220 dan pesanan internal mobil dengan pilih accounting, kemudian controlling, cost center accounting, information system, report for cost center accounting, plan or actual comparison, dan kemudian cost center, actual or plan or variance. Tampilannya akan seperti berikut ini. Task 3, membuat entry berulang. Dengan kasus, buat dokumen entry berulang untuk hutang sewa, dokumen harus tipe dokumen KR, masukkan kontrak 0815 sebagai referensi. Anda telah membuat akun vendor tuan rumah untuk tuan tanah. Gunakan format edit text menyewa untuk text item. Entry penyeimbang dibuat ke akun 470.000, debit sewa ke akun ini. Karyawan tersebut bekerja untuk cost center sesuai dengan kode masing-masing. Untuk itu, pilih akuntansi, kemudian ada akuntansi keuangan, akun hutang, entry dokumen, dokumen referensi, dan dokumen masukan berulang. Tampilannya akan seperti berikut. Kemudian pilih enter, dalam memasukkan entry berulang, tambahkan item vendor layer, pilih memasuki lagi, dan jika Anda menerima pesan tentang telah mengubah syarat pembayaran, dalam masukkan entry berulang, tambahkan item akun GL layar. Pilih pause, kemudian catat nomor dokumennya. Perhatikan pesan tentang dokumen yang disimpan, bukan diposting. Kembali ke akses mudah SAP menu dengan mengetik /n di kolom perintah. Kemudian program entry berulang harus dijalankan sebulan sekali sehingga dokumen aktual dihasilkan dari dokumen entry berulang bulanan. Mulai program entry berulang. Pilih accounting, kemudian
financial accounting, kemudian ada account payable, periodic processing, recurring entries, dan execute. Untuk membantu Anda dengan entry pada layar pemilihan, laporan varian AC010 dibuat, menu pergi ke varian, mendapatkan atau gunakan icon di kiri atas layar. Dan tampilannya akan seperti berikut. Ganti pagar-pagar dengan kode nomor grup Anda di 3 bidang yang ditunjukkan di atas. Pilih jalankan atau execute. Kemudian sebuah pesan akan muncul di bilah status yang memberitahu Anda bahwa sesi SAPF 120 telah dibuat. Jika pesan ini tidak muncul, salah satu hal berikut telah terjadi. Dokumen asli entry berulang tidak dibuat dengan benar. Pilihan Anda untuk program entry berulang salah. Grup lain telah membuat entry berulang Anda. Program entry berulang menghasilkan sesi input batch yang harus diproses sehingga dokumen yang sebenarnya diposting. Dari menu, pilih sistem, kemudian jasa, memasukkan batch, dan sesi. Di layar masukkan batch, ikhtisar sesi, pilih sesi SAP F120 sesuai dengan kode masing-masing, kemudian pilih proses. Pilih mode lari proses atau latar depan, lalu pilih proses, amati bagaimana sistem memasukkan nilai dari sesi pada urutan layar. Terima setiap layar dan lewati pesan apapun dengan memilih memasuki. Kemudian Anda melihat pemrosesan sesi input batch selesai. Memilih keluar dari masukkan batch. Periksa apakah sesi input batch telah menghasilkan item terbuka untuk utang sewa dengan memilih accounting, kemudian financial accounting, account payable, account, dan display balances. Kemudian pilih menjalankan. Anda akan melihat saldo sebesar 2.000 euro untuk bulan depan. Task 4 yaitu memposting pembayaran keluar manual dengan pencetakan cek. Agen real estate membutuhkan uang segera dan meminta Departemen Akuntansi untuk melakukan pembayaran dengan cepat. Yang pertama dilakukan yaitu ubah bahasa di vendor master record ke bahasa negara Anda dengan memilih accounting, financial accounting, accounts payable, master records, dan change. Kemudian masukkan bahasa Anda di bahasa bidang jika belum dimasukkan. Posting pembayaran keluar manual dengan pencetakan cek simultan. Pembayaran dilakukan melalui Bank Rumah 1000, memasuki LP01 sebagai pencetak. Minta sistem menghitung jumlah pembayaran dengan pilih accounting, financial accounting, accounts payable, document entry, outgoing payment, post dan print form. Kemudian pilih masukkan pembayaran tombol. Pilih memproses sistem terbuka, kemudian pilih pos. Dengan petunjuk faktur sudah dipilih secara otomatis dengan 4.400. Catat nomor dokumen pembayaran, tuliskan nomor dokumen Anda. Konfirmasikan informasi tentang nomor dokumen dengan Enter. Ini secara otomatis menampilkan ikhtisar daftar printer yang dibuat. Hasilnya akan seperti berikut. Periksa apakah pembayaran keluar telah menghapus item terbuka asli dan tuliskan berapa banyak diskon tunai yang dihitung dan diposting. Dengan memilih accounting, financial accounting, accounts payable, account, dan display balances. Klik 2 kali item pembayaran lalu buka tinjau dokumen atau F9. Dalam A dokumen, Anda akan melihat item untuk memposting diskon tunai yang diterima. B, karena vendor memberikan diskon tunai 3% untuk pembayaran yang dilakukan dalam 14 hari, Anda menerima diskon tunai sebesar 120 euro untuk pembayaran Anda sebesar 4.000 euro. Selain itu, 12 euro diposkan ke akun pajak masukan sebagai pajak atas penjualan atau pembelian. Tampilannya adalah sebagai berikut. Kemudian kembali ke SAP Easy Access dengan mengetik /n di kolom perintah.
Kemudian ada task 5 yang akan dijelaskan oleh Nur Elfrida. Selanjutnya ada tugas 5, membuat pembayaran otomatis. ADS meminta Departemen Account Payable menjalankan program pembayaran seminggu sekali. Sewa dibayar secara otomatis oleh program pembayaran di awal bulan berikutnya, bersama dengan semua item vendor terbuka lainnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah klik accounting, kemudian financial accounting, kemudian accounts payable, kemudian dokumen entry, kemudian periodic processing, dan yang terakhir ada payments atau nomor kode F110. Selanjutnya, pilih enter dan masukkan bulan berikutnya dari tanggal pengerjaan. Status proses pembayaran baru adalah belum ada parameter yang dimasukkan dan masih bertanda merah. Selanjutnya, kemudian pilih parameter tab, kemudian masukkan nama vendor sesuai dengan data yang ada pada Excel. Kemudian, next. Kemudian pilih save dan pilih log tambahan tab seperti data yang ada tertera di layar. Selanjutnya, klik additional log, kemudian centang nomor 1 atau do date check, kedua dan keempat, dan masukkan nama vendor. Kemudian save. Selanjutnya, kemudian parameter sudah berubah menjadi have been entered dan lampunya sudah berwarna hijau. Hal ini terjadi karena tadi kita sudah mengaturnya. Pilih proposal, kemudian pilih enter. Kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini, kemudian pilih memasuki, kemudian centang start immediately, terus perbarui status dengan memilih memasuki atau status sampai muncul pesan yang menginformasikan bahwa proposal pembayaran telah dibuat. Selanjutnya, maka payment proposal has been created sudah menjadi warna hijau. Selanjutnya, pilih display proposal atau gambar kacamata. Anda akan melihat cek terdaftar seharga 2.000 euro. Jadi, nanti pada tanggal 1 Januari 2002 akan otomatis melakukan pembayaran sebesar 2.000 euro. Kemudian kembali ke status tab. Selanjutnya, Anda perlu menentukan varian untuk program cetak sebelum media pembayaran dan catatan saran pembayaran dapat dicetak, karena pembayaran hanya dapat dilakukan dengan cek dalam proses pembayaran ini. Anda hanya perlu memilih varian untuk program cetak yang sesuai RFFODS menggunakan centang varian yang telah diatur. Kemudian pilih media cetak atau data tab. Kemudian pilih save dan kembali ke status tab. Untuk memastikan bahwa kita sudah melakukan, maka kita perlu melakukan klik payment run, kemudian centang start immediately, dan create payment medium dan enter. Kembali ke status tab dan enter. Kemudian enter lagi, hingga penampilannya akan seperti itu. Untuk melihat output dari payment sebagai berikut. Klik service, output control, kemudian isi sesuai dengan data Anda di Excel. Selanjutnya Anda klik execute. Next. Pilih kotak di baris yang menunjukkan cek dan lihat isinya dengan memilih isi tampilan atau F6 icon. Untuk memeriksa apakah saldo hutang telah berkurang karena sudah melakukan pembayaran, cara untuk melakukan pengecekan sebagai berikut. Klik accounting, financial accounting, accounts payable, account, kemudian display balance atau kodenya FK10N. Kemudian tampilannya akan
sesuai dengan yang di layar, dan jangan lupa execute. Next. Kemudian centang dan display dokumen. Selanjutnya. Kemudian klik call up document overview atau gambar gunung matahari untuk melihat jurnal. Next. Jurnalnya akan terlihat seperti di bawah ini. Nah, kemudian setelah selesai, kemudian klik akses mudah SAP menu dengan mengetik /n di kolom perintah. Kemudian ada tugas Kemudian ada tugas 6 menampilkan laporan analisis tanggal jatuh tempo. Untuk mendapatkan ikhtisar item terbuka hutang jatuh tempo di masa mendatang, Anda dapat menampilkan laporan penelusuran untuk analisis tanggal jatuh tempo. Yang pertama, lakukan laporan ini untuk kode perusahaan 1000 atau 1000. Langkah pertama itu pilih accounting, financial accounting, kemudian accounts payable, kemudian information system, kemudian report for accounts payable accounting, dan yang terakhir itu ada due date analyze for open items. Selanjutnya, pilih execute, pilih memasuki melewati pesan informasi apapun. Jika Anda mengklik 2 kali tombol karakteristik, misalnya daftar semua vendor, dan total masing-masing item terbuka jatuh tempo dan tidak jatuh tempo ditampilkan di sebelah kanan, diurutkan berdasarkan negara. Selanjutnya. Kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini, kemudian klik akses mudah SAP menu dengan mengetik /n di kolom perintah. Oke, selanjutnya itu ada exercise 10, integrasi dengan manajemen material. Tugas 1, membuat pesanan pembelian. Dalam teks ini, kita akan membuat transaksi yang dimulai dari pesanan pembelian sampai barangnya berada di gudang kita. Jadi itu pembelian dimulai dari logistik. Nah, yang pertama itu klik logistik, kemudian materials management, purchasing, purchase order, create, dan vendor supplying plan known. Kemudian, jika dokumentasi muncul di sisi kiri layar, pilih cost agar tidak mengganggu. Selanjutnya. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Pada bagian vendor diisi 1006 atau 1006 jika kita akan membeli barang kepada vendor tersebut. Dan dokumen date diisi sesuai tanggal pengerjaan exercise. Selanjutnya, pilih tombol di sebelah kiri atau header. Nah, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Selanjutnya, kemudian isi data sesuai dengan modul, kemudian enter sehingga muncul tampilan seperti di bawah ini, dan perhatikan kolom material. Selanjutnya, kemudian isi material kita masing-masing yang ada di Excel. Kemudian klik enter sekali untuk mengetahui produk apa yang kita beli. Kemudian save atau post data yang sudah dimasukkan, dan jangan lupa untuk mencatat atau menyimpan purchase number, karena nomor tersebut akan digunakan untuk task selanjutnya. Kemudian klik /n dan enter untuk kembali ke laman utama SAP. Exercise 10 task 1 sudah selesai dikerjakan. Kemudian tugas 2 ada memposting tanda terima barang. Nah, pada task ini barang yang tadi kita pesan udah datang. Nah, kemudian kita harus melakukan posting tanda terimanya. Nah, yang pertama itu ada choose logistik, kemudian materials management, kemudian purchasing, kemudian purchase order, kemudian follow on function, dan yang terakhir itu ada goods receipt. Kemudian jangan lupa masukkan angka PO yang sudah dicatat sebelumnya pada kolom purchase order. Setelah angka PO dimasukkan, jangan lupa klik enter agar data PO masuk ke dalam good receipt, seperti data yang sudah ditampilkan. Selanjutnya untuk dokumen date dan posting date, sesuaikan dengan tanggal pengerjaan exercise.
Kemudian scroll pada bagian bawah untuk melihat bahwa barang yang kita pesan sudah datang, sehingga kita harus mencentang pada bagian item OK. Kemudian klik post yang mengartikan bahwa barang yang kita pesan sudah sesuai dengan PO dan sesuai dengan jumlah yang dipesan. Ketik /n kemudian enter dan exercise 10 task 2 telah selesai dikerjakan. Selanjutnya ada task 3 melakukan verifikasi faktur. Nah, dalam task ini karena barangnya sudah sampai, maka kita pun pasti akan menerima tagihan dari vendor untuk membayar produk yang kita beli tadi. Maka kita harus posting invoice atau tagihannya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah choose logistik, kemudian materials management, kemudian logistic invoice verification, kemudian dokumen entry, kemudian enter invoice. Kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Kemudian isi invoice date dan posting date sesuai tanggal pengerjaan exercise dan ganti menjadi 1i atau input text dan jangan lupa untuk mencentang calculate text. Selanjutnya, masukkan amount 1.210 karena kita melakukan pembelian barang sebanyak 2 unit. Dengan harga satu barang itu 550. Jadi kalau 2 unit itu 1.100. Dan ditambah pajak 10% yaitu 110, maka menjadi 1.210. Jangan lupa masukkan angka PO number yang sudah dicatat sebelumnya, kemudian klik enter agar data PO masuk ke dalam invoice. Selanjutnya, pastikan text code-nya itu 1i, jika belum maka bisa diganti. Kemudian perhatikan bagian balance. Jika sudah lampu hijau, maka sudah balance dan sudah sesuai. Next, untuk melihat jurnal dapat diklik simulate, maka akan muncul tampilan seperti di samping. Selanjutnya, kemudian klik pause dan jangan lupa untuk mencatat dokumen number. Ketik /n dan enter untuk menutup halaman. Exercise 10 task 3 sudah selesai dikerjakan. Baik, dilanjutkan. Kemudian itu ada tugas 4, menampilkan riwayat pesanan, pembelian, dan dokumen tindak lanjut. Dalam task ini akan memperlihatkan jurnal-jurnal yang terbentuk dari transaksi yang sudah dilakukan pada task 1-3. Langkah pertama yang harus dilakukan itu ada choose logistik, kemudian materials management, kemudian ada purchasing, kemudian ada purchase order, kemudian ada display. Klik close agar tidak mengganggu, kemudian klik item. Selanjutnya, ada 2 dokumen yaitu goods receipt atau penerimaan barang dan invoice receipt atau penerimaan invoice. Kemudian klik dokumen goods receipt dengan angka 50 awalannya. Selanjutnya, maka tampilannya akan sebagai berikut. Kemudian pindah pada bagian dokumen info. Selanjutnya, kemudian klik View Documents, kemudian akan muncul tampilan seperti ini dan double klik accounting document. Maka akan muncul tampilan jurnal pembelian seperti di bawah ini, trading goods di debit dan good receipt di kredit. Selanjutnya, kemudian back dan klik invoice receipt. Kemudian tampilannya akan tertera seperti di layar. Kemudian klik follow on documents. Selanjutnya, akan muncul tampilan seperti ini dan double klik accounting document. Seperti yang sudah dijelaskan, invoice sudah diterima. Maka goods receipt dan pajak akan didebit, kemudian account payable di kredit atau nama vendor Blacks AG. Selanjutnya, jika jurnal dan angka sudah selesai, maka bisa /n dan enter. Exercise 10 task 4 sudah selesai dikerjakan.
Kemudian exercise 11, prosedur penutupan utang usaha akan dibacakan oleh Renka. Pada teks 1 itu mencetak konfirmasi saldo. Pertama, cetak konfirmasi saldo untuk vendor 1000 atau 1000. Untuk membantu Anda dengan entry di layar pemilihan, varian laporan AC010 telah dibuat. Lalu pilih akuntansi, pilih akuntansi keuangan, pilih akun hutang, pilih pemrosesan berkala, lalu pilih penutupan, lalu periksa atau hitung, lalu konfirmasi saldo atau cetak. Selanjutnya, lalu pilih varian AC010, lalu pilih menjalankan. Untuk menjalankan laporan, konfirmasi saldo ditampilkan seperti berikut. Lalu tanggal kunci rekonsiliasi atau tanggal cek untuk konfirmasi saldo pada akhir bulan lalu atau tanggal dapat bervariasi. Lalu pada tanggal berapa IDIS mengharapkan konfirmasi saldo dikembalikan oleh vendor atau tanggal balasan. Yaitu 10 hari dari tanggal hari ini atau tanggal dapat bervariasi. Lalu kembali ke akses mudah SAP menu dengan mengetik /n di kolom perintah. Selanjutnya pada teks 2 yaitu nilai kembali mata uang. Yang pertama itu ada Departemen Akuntansi menemukan faktor dari vendor agen yang belum diposting. Tanggal tersebut tanggal 15 bulan sebelumnya. Untungnya periode posting terakhir masih dibuka. Jadi invoice masih bisa diposting dari periode ini sebelum penutupan akhir bulan dilakukan. Ini adalah faktur dari USD tanpa pajak atau penjualan atau pembelian, yaitu kode pajak 010I. Posting faktur dengan nomor 2 pagar-pagar atau referensi untuk 5.000 USD pada hari terakhir bulan sebelumnya. Langkah-langkahnya adalah yaitu pilih akuntansi keuangan, lalu akuntansi hutang, pilih entry dokumen, lalu faktur. Pilih memasuki halaman, lalu isi pada bagian nama bidang, lalu pada penjajah yaitu tanggal faktur dan tanggal posting. Selanjutnya, lalu pilih memasuki. Lalu pesan peringatan mungkin muncul untuk memberitahu Anda bahwa periode saat ini harus sesuai dengan tanggal posting. Konfirmasikan pesan ini dengan memilih memasuki. Catatan master vendor ditampilkan di kanan atas layar. Lalu pilih halaman tab data dasar. Selanjutnya, pilih mata uang lokal tab. Di sini Anda akan menemukan jumlah yang diterjemahkan ke dalam mata uang lokal. Nilai tukar terbaru dalam tabel digunakan untuk konversi. Ubah nilai tukar menjadi /2000 dan pilih memasuki. Kurs /2, lalu pilih memasuki melewati pesan tentang nilai tukar yang telah diubah. Selanjutnya, memasukkan item baris GL menggunakan dengan pusat biaya varian masuk, gunakan akun 470000 sebagai akun GL. Menggunakan kode pajak 0I, posting biaya ke pusat biaya Anda. Lalu pilih di kolom kiri, pilih dengan pusat biaya varian entry di varian layar untuk item map. Lalu pilih post, memilih memasuki melewat pesan apapun. Selanjutnya, tuliskan nomor dokumen akuntansi, lalu kembali ke akses mudah SAP menu dengan mengetik /n di kolom perintah. Selanjutnya, keempat itu lakukan penelitian mata uang asing untuk akun vendor agen hanya untuk membantu Anda dengan entry di layar pemilihan. Varian laporan AC010 telah dibuat. Bersambung di halaman berikutnya, gunakan varian ini dan ganti pagar-pagar dengan nomor grup Anda di semua tab yang relevan. Caranya itu pilih akuntansi keuangan, akun hutang, pemrosesan berkala, penutupan, hargai penilaian open items dalam mata uang asing, di bilah menu pilih pergi ke varian dan mendapatkan. Lalu pilih varian AC010,
Lalu ganti pagar-pagar dengan nomor grup Anda di postingan dan pilih tab. Selanjutnya, lalu pilih menjalankan. Daftar semua item yang dinilai akan muncul. Lalu pilih postingan tombol, kemudian dokumen atau penilaian dan dokumen terbalik ditampilkan dalam format daftar. Selanjutnya, pada tanggal penting mana penilaian dilakukan, yaitu pada hari terakhir bulan sebelumnya. Lalu jalankan sesi input batch di latar depan dengan cara memproses sesi input batch yang dibuat oleh program di menu, pilih sistem, lalu jasa, pilih masukkan batch, lalu sesi. Pilih sesi SAP X100 sekian-sekian, lalu selanjutnya pilih proses, lalu pilih proses atau latar depan, lalu konfirmasikan layar berikutnya dengan memilih memasuki sampai sesi selesai berjalan. Lalu kembali ke akses mudah SAP menu dengan menggunakan /n keluar dari masukkan batch. Pada tes 3 yaitu mengelompokkan kembali hutang dagang. Yang pertama itu posting faktur dengan sisa jangka waktu 2 tahun, kirimkan faktur dengan nomor 3, seharga 6.000 euro untuk vendor agen sekian-sekian. Gunakan akun 470000 sebagai akun penyimbang. Gunakan kode pajak 00i, faktur dan tanggal posting keduanya tanggal 15 bulan sebelumnya. Gunakan varian entry dengan pusat biaya untuk mengirimkan biaya ke pusat biaya Anda. Caranya yaitu dengan pilih akuntansi, lalu pilih akuntansi keuangan, lalu akun hutang, lalu entry dokumen, lalu pilih faktur. Selanjutnya, pilih memasuki dengan memasukkan nama bidang, penjajah, tanggal faktur, dan tanggal posting. Pilih memasuki, pesan peringatan muncul untuk memberitahu Anda bahwa periode saat ini sedang disesuaikan agar sesuai dengan tanggal posting. Konfirmasikan pesan ini dengan pilih memasuki. Selanjutnya, catatan master vendor ditampilkan di kanan atas layar. Masukkan barang penjual, masukkan nama bidang, jumlah, kode pajak, dan referensi. Pilih tombol Try On, lalu klik Z dengan pusat biaya varian. Isi pada bagian nama bidang, akun GL, DC, jumlah di dokumen sekarang dengan kode pajak, lalu pusat biaya. Sebelum memposting dokumen, pilih pembayaran tab. Anda akan menemukan syarat pembayaran di sini, serta informasi lainnya. Ubah ketentuan pembayaran menjadi ZB99. Ketentuan pembayaran ini telah ditetapkan dengan jangka waktu 24 bulan. Caranya yaitu dengan pilih pembayaran tab, lalu masukkan pada syarat pembayaran dengan ZB99. Lalu pilih memasuki, konfirmasikan pesan peringatan apapun dengan pilih memasuki. Lalu pilih pos. Lalu catat nomor dokumen akuntansi, tuliskan nomor dokumen akuntansi untuk referensi di masa mendatang. Lalu kembali ke akses mudah SAP menu dengan mengetik /n di kolom perintah. Lalu lakukan pengelompokan ulang dengan sisa waktu, bersambung di halaman berikutnya untuk membantu Anda dengan entry di layar pemilihan. Varian laporan AC010 telah dibuatkan. Gunakan varian ini dan ganti pagar-pagar dengan nomor grup Anda dan pilihan dan postingan tab. Caranya yaitu pilih akuntansi keuangan, lalu akun hutang, pemrosesan berkala, penutupan, klasifikasi ulang, lalu reklasifikasi piutang atau hutang, dibilah menu, pilih pergi ke varian dan mendapatkan. Selanjutnya, hapus dibuat oleh dan pilih menjalankan untuk melanjutkan ke layar berikutnya. Lalu pilih varian AC010, dalam postingan dan pilihan tab, ganti pagar-pagar dengan nomor grup Anda. Selanjutnya, pilih menjalankan. Daftar semua item yang akan dikelompokkan akan kembali muncul. Lalu pilih postingan, kedua dokumen atau pengelompokan ulang dan dokumen terbalik ditampilkan dalam format daftar. Selanjutnya, lalu jalankan sesi input batch di latar depan
dengan cara memproses sesi input batch, yaitu caranya di menu, pilih sistem, lalu jasa, lalu masukkan batch dan sesi. Pilih sesi SAP F101. Selanjutnya, pilih proses, lalu pilih proses atau latar depan. Selanjutnya, lalu pilih proses kembali, lalu konfirmasikan layar berikut dengan memilih memasuki sampai sesi selesai berjalan. Lalu kembali ke akses mudah SAP menu dengan memilih keluar dari masukan batch. Selanjutnya, lalu buka tampilan saldo untuk akun 160020 di area bisnis BA pagar-pagar. Ini adalah akun neraca yang dikonfigurasi untuk mencatat hutang dengan sisa jangka waktu 1-5 tahun. Apa yang akan ditunjukkan oleh angka-angka transaksi tersebut? Yaitu caranya pilih akuntansi keuangan, lalu jurnal umum, pilih akun, lalu tampilkan saldo. Selanjutnya, pilih menjalankan, lalu kembali ke akses mudah SAP menu dengan mengetik /n di kolom perintah. Angka transaksi menunjukkan bahwa 6.000 euro diposkan ke akun ini untuk periode terakhir. Ini adalah pengelompokan ulang Anda untuk tujuan membuat laporan keuangan. Anda juga dapat melihat bahwa posting 6.000 euro telah dibalik pada periode berikutnya. Lalu kembali ke akses menu SAP menu dengan menggunakan /n di kolom perintah. Selanjutnya, Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. terima kasih. Terima kasih.